Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Verdi Sambo saat ini menjalani persidangan, pemirsa, atau hari ini menjalani persidangan terkait dengan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Kadif Propampori itu sebelumnya didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam dakwaan, jaksa sempat menyebut bahwa Verdi Sambo ikut menembak Brigadir Yosua. Hal itu didukung oleh kesaksian dari Richard Eliezer yang mengaku melihat Sambo menembak Yosua, tapi Verdi Sambo membantah dakwaan jaksa dan mengaku hanya menembak dinding. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2022, jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Verdi Sambo terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Beberapa poin yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaan terhadap Sambo diantaranya adalah: pertama, Verdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Saguling. Kedua, Sambo telah menyiapkan skenario palsu kematian Yosua. Ketiga, sebelum Yosua dibunuh, Sambo memastikan Yosua tidak memegang senjata. Keempat, jaksa menyebutkan bahwa Sambo ikut menembak Yosua sebanyak 1 kali, sementara Richard Eliezer 3-4 kali. Kelima, usai membunuh Yosua, Verdi Sambo menyebarkan skenario palsu tembak-menembak. Setelahnya, Sambo kemudian memberikan uang dan ponsel kepada terdakwa Ricky Rizal, Richard, dan Kuatmaruf. Terakhir, dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Sambo memerintahkan penghilangan rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya di Duren 3. Sambo pun membantah beberapa dakwaan yang disebutkan jaksa. Salah satunya terkait pelaku penembak Yosua. Saat menjadi saksi di persidangan lanjutan, Verdi Sambo mengaku tidak menembak Yosua. Sambo menyebutkan bahwa usai Yosua ditembak oleh Eliezer, ia langsung mengambil pistol di pinggang Yosua dan menembak ke arah dinding. Namun Richard Eliezer berkata sebaliknya pada persidangan 30 November 2022. Eliezer dengan yakin menyebutkan bahwa Sambo menembak ke arah Brigadir Yosua setelah Yosua terkapar di lantai. Berbeda dengan Eliezer, Ricky Rizal dan Kuatmaruf yang saat itu juga berada di lokasi pembunuhan Yosua kompak mengaku tidak melihat Sambo menembak Yosua. Ketika dicecar hakim perihal hal itu, Kuat menjawab tidak melihat Sambo menembak Yosua. Dirinya mengaku hanya melihat Sambo menembak dinding. Sementara Ricky berdalih tidak melihat Sambo menembak Yosua karena saat itu dirinya sempat pergi ke area dapur. Namun pada persidangan pembacaan tuntutan terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal kemarin, jaksa penuntut umum kembali menegaskan bahwa Verdi Sambo ikut menembak Brigadir Yosua sebanyak 2 kali. Ya pemirsa, selain Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua, malam hari ini juga akan bergabung bersama kami dalam dialog malam hari ini. Profesor Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar dan juga pakar hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang juga saksi ahli meringankan Sambo, Pak Firman Wijaya. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam. Baik, Bang Nelson masih bersama kami, Pak Firman dan juga Pak Suparji. Baik, tadi Bang Nelson sudah ada di segmen sebelumnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada baik Prof Suparji dan juga Pak Firman begitu terkait dengan bagaimana tuntutan jaksa yang mengalamatkan kepada Verdi Sambo hukuman seumur hidup. Sementara dari kuasa hukum
keluarga Brigadir Yosua mengharapkan hukuman mati. Kita bicara mengenai pasal 340 KUHP di Indonesia yang notabene memang ada sedikit pro dan juga kontra terkait dengan pengenaan hukuman mati dan juga hukuman seumur hidup. Mungkin dari masing-masing pakar pidana ini bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana beratan dari dakwaan atau tuntutan ini lebih tepat ya. Prof. Suparji terlebih dahulu ya. Ya, Prof. Ya, saya kira pro dan kontra hukuman mati itu sudah berjalan lama ya. Namun demikian bahwa secara hukum positif itu masih ada dalam hukum pidana kita. Dengan demikian maka itu bisa dijatuhkan. Oleh karenanya ketika kita melihat konstruksi pembuktian dan kemudian apa yang disampaikan dalam pertimbangan oleh jaksa penuntut umum bahwa telah sah dan meyakinkan dalam terlibat dalam pembunuhan berencana dan tidak ada alasan yang meringankan, maka kemudian akan menjadi adil dan proporsional ketika hukuman maksimal itu diterapkan dan tidak dalam perdebatan tentang pro dan kontra hukuman mati itu. Karena sekali lagi batu uji kita adalah hukum positif yang telah di mana masih diakui. Ketika masih diakui dan kemudian yang kedua dalam pasal yang didakwakan juga mengandung sanksi hukuman berupa hukuman mati tadi itu, maka seharusnya itu bisa diterapkan. Demikian, Mbak. Ya. Baik, kalau Pak Firman sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Fani. Kalau saya mencermati potret peradilan kasus Sambo ini, terutama konteks adil, memang kata adil itu seringkali sulit diverifikasi secara empiris ya, karena tingkat relativitasnya tinggi dan setiap manusia punya sudut pandang yang berbeda-beda tentang kata makna adil itu. Yang punya adil yang sejatinya hanya Tuhan. Kemudian kedua, dalam konteks tadi hukuman mati, saya sepakat dengan Mas Parji bahwa Prof. Parji bahwa the death punishment, ya, hukuman mati itu kadangkala seringkali memunculkan apa yang dikatakan Prof. Ruslan Saleh itu pergulatan kemanusiaan. Jadi tidak hanya pada kontroversi pada pendefinisiannya tentang hukuman mati, tapi juga kontroversial terkait dengan implementasinya. Nah, itu sisi kaitan dengan konteks adil dan kontroversi keadilan dan hukuman mati dalam potret dunia peradilan. Kemudian dalam kaitan lebih jauh tentang penanganan kasus Sambo ini, saya pada waktu itu juga diminta sebagai ahli, saya sebenarnya secara umum menggambarkan pada dua delik yang dituduhkan, baik itu mord ataupun dotslah, itu dalam berbagai konvensi, ya termasuk beberapa putusan-putusan yang saya sebut sebagai landmark decision, putusan-putusan yang bersejarah, di sana menunjukkan memang kadangkala killing intention itu memang ada pemahaman yang secara mindset berpikir seseorang bahwa tindakan itu harus cause and effect. Ya, satu penyebab yang memang harus menimbulkan efek berupa kematian. Nah, doktrin killing intention dan cause and effect ini memang sudah cukup lama. Tetapi sekali lagi tidak ada doktrin yang bisa memuaskan semua pihak, termasuk praktek peradilan, mana yang paling fair, mana yang paling adil. Karena tadi saya katakan adil itu sulit sekali mengukurnya secara empiris. Nah, mencermati jalannya kasus Sambo dan lain-lainnya, memang termasuk adanya JC, posisi JC di dalam pengadilan kasus Sambo ini, saya sempat menggambarkan bahwa kelahiran justice collaborator itu sebenarnya pada delik-delik yang bersifat serious crime, kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Serius itu seperti apa? Apakah makna kata serius itu bisa nggak diterjemahkan lebih jauh? Tadi Pak Nelson Simanjuntak sudah di awal menggambarkan ya, walaupun saya harus mengatakan munculnya justice collaborator itu paketnya dengan whistleblower di dalam UNCIC maupun UNTOC ya, kejahatan-kejahatan yang bersifat serius dalam arti kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Maka apakah fenomena kasus Sambo ini bisa disamakan dengan delik serius crime?
memang saya harus melihatnya pada dua konvensi yang hari ini membentuk atau menjadi dasar pembentukan undang-undang yang melahirkan praktek GC dan WB di Indonesia. Jadi memang belum bisa menjangkau delik-delik umum. Ini delik-delik yang bersifat khusus. Tapi apakah praktek peradilan di Indonesia akan menerima ini? Sekali lagi, ini soal fenomena dalam praktek peradilan. Sama dengan persoalan keadilan yang hari ini kita persoalkan. Apakah hukuman seumur hidup itu adil atau tidak? Saya mengatakannya verifikasi secara empiris agak sulit. Karena kata adil itu tidak semua hakim punya paradigma yang sama. Ya, tidak semua penegak hukum punya paradigma yang sama. Karena itu, kata D'Amatos, ya kadang-kala efek legal teori itu, satu teori, suatu konsep yang akan diterapkan, itu sejauh mana punya efek, punya dampak pada judicial judicial decision, bagaimana praktek peradilan itu atau hakim itu bisa menerima presiden semacam ini di dalam menangani kasus Pak Sambo dan kawan-kawan. Nah, karena itulah sebenarnya apa yang saya katakan pendekatan perbuatan, pendekatan alat dan akibat itu adalah instrumen yang paling realistis. Ya, karena untuk mengukur mens rea, Mbak, tidak mudah. Mens rea itu kan ada di dalam batin seseorang. Ini butuh scatter mind, butuh olah pikir. Karena antara hukum dan hakim itu selalu ada jarak. Ya, jarak ini dipengaruhi oleh pengalaman yang mulia, dipengaruhi oleh kecenderungan melihat persoalan, dipengaruhi oleh ideologi dan pengetahuan. Nah, inilah semua yang nanti akan memastikan bagaimana peradilan ini bekerja nanti. Ke arah mana? Apakah ke arah hukuman seumur hidup ataukah ke arah hukuman mati sebagai hukuman maksimal? Kalau dikaitkan dengan mot atau pembunuhan berencana dan doslah itu. Sekalipun sebenarnya killing intention itu niat untuk menghilangkan nyawa seseorang memang tidak fenomenal lagi ketika ini ada kaitan dengan penggunaan instrumen tertentu, misalnya real evidence. Ya, bukti yang real itu apa? Yang mengakibatkan matinya seseorang. Oh, kalau dia racun, ya racun itu yang menjadi instrumen. Kalau dia pisau, ya pisau itu yang menjadi instrumen. Kalau dia senapan atau senjata, ya senjata itu yang menjadi. Pak Firman, baik-baik. Bang Nelson, kalau katanya Pak Firman tadi ada perkara mengenai keadilan atau tidak adil. Kalau misalnya bicara mengenai hukuman mati untuk katakanlah siapapun yang dalam posisi ini Verdi Sambo, lagi-lagi keadilan merupakan sesuatu yang tidak mutlak atau relatif. Kalau dari kuasa hukum Brigadir Yosua dengan adanya kasus seperti ini, mutlak, relatif, adil, tidak adil, ini bisa dikategorikan masuk kemana? Terima kasih Prof dan Pak Firman, Mbak Yu yang cantik jelita. Tetap ada dua poin kami sampaikan dulu malam ini. Bagaimana kebenaran material, keadilan dan saudaranya kemanusiaan. Tadi ada snapshot Romeo RR dan siapa tadi itu Kuat Ma'ruf. Itu mari kita lihat. Selaku akademisi maupun PH, saya mau nyampaikan dulu 8 tahun ya. Sangat-sangat rendah sekali. Asal dikatakan tidak tahu. Papa Charlie tidak tahu. Sampai segitukah alat penegak hukum itu mencari kebenaran material itu? Rendah sekali kalori itu. Apa harus saya yang menjadi judge bau? Sudah jelas, Eliezer sudah menyampaikan segalanya. Sampai dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Saya akui semua. Ini dunia keadilan yang harus dikejar. Ini dilihat mata dunia ya. Ini yang menjadi keadilan kemanusiaan. Di sisi lain, bagaimana seorang, apa yang selama ini ada tukang perampas sepeda motor itu. Karena perutnya keroncongan ya. Nah, begitu ketemu masa, diselesaikan. Justice, the death justice in the street. Jadi peradilan jalanan selesai. Nggak pakai itu saksi-saksi, tidak tahu, tidak pernah, tidak lihat, sembunyi di kulkas, dan sebagainya, masuk lantai ke kamar. Nah, ini ada dua fenomena dari dunia hukum ya. Saya bisa mengutip dari Prof. saya Sacipto Raharjo, sampai kalau dia mengatakan, aduh. Oh, Bang Nelson? Oke.
Baik, pemirsa, kami tampaknya mengalami kesulitan atau gangguan sinyal dengan Nelson Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, tapi kami masih mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan kembali bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, Bang Nelson. Oke, baik, kami masih tetap mencoba untuk menghubungi Prof. Suparji. Saya akan kembali ke Prof. Suparji terlebih dahulu sembari menunggu Bang Nelson kembali. Baik, Prof. Suparji. Oke, Bang Nelson sudah kembali bergabung bersama kami? Iya. Oke. Sorry, giliran saya sekarang ya. Baik. Sorry, Prof. Nah, Prof. Sacipto Raharjo ini senantiasa mengatakan, apakah hukum itu udah seperti bangkai-bangkai berserakan di jalan itu? Ini yang ngeri. Ini kita tidak harapkan. Undang-Undang Dasar 45 masih tetap tidak ada bahasa Belandanya lagi. Di perubahan Undang-Undang Dasar itu kita restart. Kita negara hukum, bukan negara jaga malam, bukan negara kekerasan. Bagaimana satu kawan saya, mungkin the profesor itu yang mantan hakim, Pak Asep, sementara beliau mengatakan bukan hanya locus delicti sama tempus delicti, kenapa pengadilan Jakarta Selatan tidak pernah lagi mencantumkan alergi untuk hukuman mati? Fenomena apa ini? Ini saya kutip loh ya. Oleh karenanya, marilah hati nurani dari seorang hakim dan dia akan menjadi penegak kebenaran kapanpun. Kalau seperti tadi ya, mohon maaf, kalau ditanya ke saya secara akademisi, saya akan katakan hukum Tuhan dan hukum manusia. Bagi siapa yang tidak memberikan keterangan yang benar, tidak tahu segala macam, besok pagi kita lihat, bibirnya akan gatal-gatal, itu sajalah. Karena penegak hukum kita tidak pernah mengejar 100% sampai ke ujungnya. Kami dari PH, laporan polisi yang sudah kami cantumkan 7 bulan yang lalu, 2 tahunnya, 2022-2023, kadangkala di BAP pun tidak dimasukkan. Mari kita, kemudian kami bertiga ini adalah akademisi, kita merubah format-format ini ke depan. Siapa yang akan tersingkirkan di dunia hukum yang tidak memberikan keadilan, sudahlah kita deportasi ke dunia akhirat. Demikian. Ya, tampaknya merupakan pekerjaan yang cukup berat ya. Baik, saya kembali kepada Prof. Suparji. Kita akan bicara lagi mengenai beratan hukuman atau dakwaan, tuntutan lebih tepatnya kepada para terdakwa yang berada dalam satu lingkup yang sama, pasal 340. Tapi ada perbedaan yang cukup jauh di sini ketika jaksa menuntut hukuman seumur hidup kepada Ferdi Sambo, sementara kepada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf hanya tanda kutip 8 tahun penjara. Apa yang mendasari? Kalau menurut Anda, apa yang menjadi dasar ini? Ya, pertama saya kira kalau kita bicara keadilan itu sebetulnya relatif sederhana ya. Tinggal kita mau menggunakan pendekatan yang mana. Kita pendekatan keadilan retributif, keadilan membalas, atau kemudian keadilan restoratif, keadilan memulihkan, atau kemudian keadilan sosial atau social justice gitu loh. Nah, secara konvensional bahwa sesungguhnya konstruksi keadilan kita masih pada keadilan retributif, keadilan yang membalas. Ketika terjadi perdebatan tentang itu, maka kemudian ketika ada relativitasnya, maka kita kembali pada yang relatif mutlak, yaitu apa yang tercantum dalam ideologi yang disebut dengan social justice, keadilan sosial. Maka itu sebetulnya lah batu uji yang harus kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah ketika bertingkat hukumannya yang menurut prediksi memang FS akan berada dalam ranking tertinggi, kemudian PC yang kedua, kemudian Eliezer yang ketiga, kemudian yang keempat adalah Ricky, dan kemudian yang 5 Ma'ruf karena dia adalah sipil gitu, itu terjadi karena memang perbedaan peran. Ya. Yang pertama adalah sebagai aktor intelektual, sebagai yang menyuruh. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemicunya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelaku. Kemudian yang keempat dan kelima adalah peran serta atau kemudian turut serta. Maka berada dalam ranking yang di bawah tadi itu. Itulah kemudian konstruksi keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan kondisi subjektif yang bersangkutan. Karena tuntutan tadi dipengaruhi aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif berkaitan dengan jabatan, dengan profesi,
objektif terkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Jadi memang tidak bisa digeneralisir bahwa hukumannya adalah sama. Harus dilihat aspek subjektif, dan juga aspek objektif yang dilakukan masing-masing terdakwa tadi, Mbak. Ya. Oke, berarti ini akan juga dijatuhkan kepada Richard Eliezer berapa, Putri Chandrawati berapa juga bisa berbeda-beda, seperti itu ya Prof. Suparji. Baik, Ya. Pak Firman, Anda mengingat bahwa Anda pernah menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum dan sifatnya tentunya meringankan Verdi Sambo atau para terdakwa ya. Melihat bagaimana tuntutan jaksa penuntut umum kemudian juga beberapa argumen yang disampaikan oleh kuasa hukum gitu, disebutkan masih ada celah untuk Verdi Sambo dan juga Verdi Sambo khususnya ya dalam kasus ini masih bisa lolos dari jeratan pasal 340 dikarenakan beberapa poin. Apakah Anda setuju dengan argumen tersebut? Tapi gantung dulu ya Pak Firman, jawaban Anda akan kami dengar di segmen berikutnya. Prof. Suparji juga dan juga Bang Nelson, MNC News Prime akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.